sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Semoga kalian selalu dilimpahi kesehatan, baik itu jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proteksi listrik pembangkit bagian pertama. Ya, masih ingat dengan saya kan? Ya, di situ ada nama saya Muhammad Farul Syahrial, ya biasa dipanggil Pak Farul. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat, karena udah libur lama takutnya lupa ya. Oke, proteksi listrik pembangkit bagian pertama. Apa saja sih? Mari kita lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bagian pertama. Sini ada 5 KD. Ya, tapi pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 KD yang dicetak tebal. Bisa kalian baca di situ. Yang pertama, menentukan jenis-jenis gangguan pada unit pembangkit, dan yang kedua adalah menganalisis akibat gangguan pada unit pembangkit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gangguan? Gimana, ada yang bisa ngasih penjelasan tentang apa itu gangguan? Oke, gangguan itu adalah suatu keadaan ya, suatu kondisi di mana kondisi tersebut membuat suatu sistem tidak berjalan dengan normal. Ya, itu tadi yang dimaksud dengan gangguan. Sekarang yang saya tanyakan, kalau gangguan pada unit pembangkit, jadi apa jawabannya? Ya, benar ya. Ya, bisa kalian baca. Gangguan dalam unit pembangkit tenaga listrik adalah keadaan tidak normal, di mana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan pembangkit tenaga listrik. Nah, jadi itu ya pengertian dari gangguan dalam unit pembangkit tenaga listrik. Berikutnya, penyebab gangguan. Nah, penyebab gangguan di sini ada 3, ya dibagi menjadi 3 berdasarkan posisi terjadinya. Yang pertama adalah human error. Apa itu human error? Ya, kesalahan dari manusianya. Yang kedua adalah gangguan internal. Yang ketiga adalah gangguan eksternal. Sekarang untuk gangguan human error, apa kira-kira contohnya? Ya, gangguan yang disebabkan dari kesalahan manusia ya. Misalkan kalian memasang skrup pada kontaktor, misalkan kurang rapat skrupnya. Nah, di situ nanti bisa menyebabkan percikan bunga api atau bisa menyebabkan trip, nanti biasanya seperti itu. Terus ketika kalian memasang sambungan kabel, nah kalian masangnya asal-asalan, terlalu terburu-buru, misalkan dikejar waktu ketika praktikum, sehingga sambungannya nanti kurang rapat. Nah, ketika dicoba, kenapa aku nggak bisa lancar, kenapa nggak bisa nyala, kenapa nggak bisa muter motornya, ternyata sambungannya lepas. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan ya, bahaya loh ya. Terus untuk yang gangguan internal, ya dari kata-katanya sudah bisa dipahami ya, internal, gangguan yang letaknya dari dalam sistem tersebut. Misalkan apa? Misalkan dari sumber listrik ya, frekuensinya tidak stabil. Ya, frekuensi dari PLN biasanya berapa? Ya benar, 50 Hz. 50 Hz. Apabila frekuensinya tidak stabil di 50 Hz, misalkan tiba-tiba frekuensinya anjlok ke 20 Hz atau tiba-tiba naik ke 70 Hz. Nah, di situ bisa menyebabkan gangguan pada sistem tenaga listrik. Terus apa lagi? Ya, misalkan terjadi tegangan lebih ya. Tegangan dari PLN misalkan 220, tiba-tiba melonjak jadi 260. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan. Itu tadi gangguan
internal. Contohnya. Terus untuk gangguan eksternal, misalkan apa contohnya? Bisa yang ngasih contoh gangguan eksternal? Ya, misalkan ya di jaringan sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, itu kan towernya kan tinggi sekali ya, tapi tidak jarang ada anak yang main layangan di dekat sutet. Nah, itu nanti benang layangannya mengenai penghantar, itu bisa menyebabkan gangguan hubung singkat. Atau biasanya pohon, ya ada pohon yang mengenai kabel, nah atau mengenai penghantar saluran tegangan menengah. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan gangguan. Itu contoh dari gangguan eksternal. Lain lagi apa lagi? Satu lagi coba, saya ingin tahu. Ya, misalkan ada sambaran petir. Nah, itu kan gangguan dari luar juga, dari luar sistem. Itu salah satu contoh dari gangguan eksternal. Berikutnya, klasifikasi gangguan. Nah, bila ditinjau dari segi lamanya waktu gangguan, maka dapat dikelompokkan menjadi, nah, yang pertama gangguan temporer, yang kedua gangguan permanen. Ya, sudah jelas ya, dari lamanya gangguan ada yang gangguannya cuma temporer atau singkat, ada yang gangguan permanen. Ya, jadi seperti itu. Kalau temporer misalkan, apa contohnya? Gangguan temporer, ya misalkan hubung singkat. Nah, di situ kan ketika terjadi hubung singkat akan menyebabkan gangguan terhadap sistem. Tetapi setelah hubung singkatnya selesai, kan hubung singkat kan sepersekian detik ya, 0, berapa detik tuh. Nah, ketika terjadi gangguan, biasanya alat pengamannya yang kalian tahu apa, pengaman hubung singkat yang sering dipakai ya MCB ya biasanya. Nah, ketika terjadi hubung singkat, nanti MCB-nya bisa langsung ngetrip, mengamankan. Jadi arusnya langsung diputus sehingga gangguannya tidak merembet ke peralatan listrik yang lain. Nah, itu singkat. Terus untuk yang permanen, contohnya apa? Ya, misalkan pada suatu sistem tenaga listrik ya, sistem pembangkit, misalkan bearing pada generator sudah mengalami penuaan, misalkan. Nah, di situ dapat menyebabkan gangguan permanen, bahaya ya. Jadi harus diganti bearingnya, harus melakukan pemeliharaan lagi. Terus apalagi, misalkan isolator pada sutet, misalkan ada yang pecah ya, karena terlalu panas atau bagaimana sudah termakan usia, sehingga itu perlu diganti. Itu salah satu dari gangguan permanen. Berikutnya, nah sini ada contoh animasi, coba kalian lihat. Nah, loh, ada kodoknya. Nah, ini kira-kira contoh gangguan apa ini? Di situ misalkan ada saluran tegangan menengah ya, atau SUTM. Nah, ada gangguan dari luar, gangguan eksternal. Salah satunya ranting pohon yang mengenai penghantar dapat mengakibatkan hubung singkat antara salah satu fasanya di situ ya, dilihat tanda panahnya. Nah, satu fasa dengan ground. Nah, terus apalagi? Terus di situ ada sambaran petir misalkan. Nah, itu bahaya ya, sambaran petir. Terus ada yang hewan, gangguan dari hewan liar, itu juga bisa mempengaruhi, menyebabkan gangguan. Berikutnya, nah ini hubungan antar dua fasa ya, kalau yang pohon, nah bisa 3 fasa. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh video dari penyebab gangguan. Nah, ini dia. Ini gangguan dari hewan liar ya, gangguan eksternal. Nah, bisa dilihat, situ ada ledakan ya.
Nah, selanjutnya, nah, mungkin ini human error. Kalau ini, nah, di sini, ya, di sini ada penghantar. Ya, ini ada penghantar, dan ini dialiri arus listrik. Penghantar tersebut mengenai ranting pohon yang terlalu tinggi. Nah, ranting pohonnya mengenai penghantarnya, sehingga akan terjadi hubung singkat, menyebabkan gangguan ya. Nah, ini juga ini mungkin dari penuaan, sudah komponen yang digunakan sudah mengalami penuaan, nah, sehingga menyebabkan gangguan. Ini gangguan internal berarti ya. Nah, banyak sekali, ini juga dari pohon, gangguan eksternal. Nah, ini bencana alam ya. Oh, pohon tumbang karena angin terlalu kencang, itu juga masuk ke gangguan eksternal. Membahayakan itu ya. Kembali lagi ke materi. Oke, yang berikutnya jenis-jenis gangguan. Di sini yang pertama adalah gangguan beban lebih atau overload. Ya, kalian sudah paham ya, kelas 10 sudah pernah diajarkan apa itu gangguan beban lebih atau overload. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Hubung singkat ini juga kalian pasti sudah pernah mempelajari, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, lebih detail. Yang ketiga, gangguan tegangan lebih. Yang keempat, gangguan hilangnya pembangkit. Yang kelima, gangguan instability ya. Jadi dalam bab ini ada kan, karena babnya gangguan pada unit pembangkit. Nah, gangguan pada unit pembangkit ini ada 5 ini. Yang pertama adalah gangguan beban lebih. Seperti kalian tahu, gangguan beban lebih itu seperti apa ya? Overload. Pengamannya apa, yang pengaman dari overload yang pernah kalian jumpai? Ya, salah satunya adalah TOR. Apa itu TOR? Masih ingat? Thermal Overload Relay atau relay overload. Relay yang dapat mendeteksi adanya gangguan beban lebih melalui penginderanya apa? Dengan temperatur ya. Apabila di situ ada kenaikan temperatur yang signifikan, maka relay tersebut akan mendeteksi sebagai gangguan beban lebih, lalu terkoneksi dengan MCB sehingga arusnya akan diputus oleh MCB. Jadi itu tadi ya, overload. Lalu ada hubung singkat. Coba kalian perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini. Hubung singkat di sini ada 5 jenis. Yang pertama, hubung singkat antara satu fasa dengan ground. Yang kedua ini antar kedua fasa. Yang ketiga baru dua fasa dengan ground. Yang keempat, gangguan hubung singkat antara ketiga fasanya, fasa RST, hubung singkat simetris. Terus yang kelima adalah hubung singkat antara ketiga fasa dengan ground. Itu tadi gangguan hubung singkat, macam-macamnya. Terus gangguan tegangan lebih. Nah, gangguan tegangan lebih ini disebabkan oleh apa kalau di pembangkit? Ya, misalkan suatu generator. Nah, di nameplate-nya generator kan di situ ada batas putaran atau RPM ya, kecepatan maksimal. Apabila perputaran generator tersebut melebihi kapasitasnya, nah itu dapat mengakibatkan tegangan lebih. Overspeed ya, overspeed mengakibatkan over voltage. Jadi seperti itu pada
pembangkit ya, pada generator. Lalu yang keempat, gangguan hilangnya pembangkit. Gimana maksudnya gangguan hilangnya pembangkit? Ya misalkan diakibatkan karena hilangnya penguat pada pembangkit. Ya mungkin kalian masih belum paham ini kalau misalnya belum mempelajari dasar-dasar mesin listrik tentang generator. Nah, gangguan hilangnya pembangkit, misalkan generatornya rusak. Nah, misalkan di situ ada kabel fasa yang terputus. Nah, di situ dapat menyebabkan gangguan hilangnya pembangkit. Terus ada gangguan instability. Apa itu gangguan instability? Dari kalimatnya, ya kata-katanya instability, berarti tidak stabil. Nah, listrik yang baik itu adalah listrik yang stabil. Apa yang stabil di situ? Yang pertama adalah tegangannya, yang kedua adalah frekuensinya, yang ketiga adalah arusnya. Nah, apabila ketiga faktor ini ada salah satu yang tidak stabil, di situ dapat menyebabkan gangguan instability. Berikutnya, nah, gangguan pada generator dan akibatnya. Gangguan pada generator. Di sini ada 3. Yang pertama adalah gangguan listrik atau electrical fault. Yang kedua, gangguan mekanis atau panas. Bahasa Inggrisnya mechanical or thermal fault. Lalu yang ketiga adalah gangguan sistem fault bahasa Inggrisnya. Apa sih yang dimaksud gangguan listrik, gangguan mekanis, gangguan sistem? Nah, kita bahas ya. Gangguan listrik atau electrical fault. Di sini ada 3 ya pada generator. Yang pertama adalah hubung singkat, tadi sudah saya jelaskan ya. Terus yang kedua adalah loss of excitation atau hilangnya penguat. Nah, generator itu kan butuh penguat ya, biar tegangan yang dihasilkan itu mencapai batas yang diinginkan. Terus yang ketiga overvoltage atau tegangan lebih. Sudah saya jelaskan ya tadi kenapa bisa overvoltage, karena apa? Karena overspeed apabila generatornya perputarannya atau putaran dari generatornya itu melebihi kecepatan dari kapasitas generator tersebut sehingga menyebabkan over voltage. Oke, yang berikutnya adalah gangguan mekanis dan panas. Di sini ada 4 gangguan mekanis dan panas. Yang pertama adalah reverse power, yang kedua pemanasan lebih setempat, yang ketiga kesalahan paralel, dan yang keempat adalah gangguan pendingin stator. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu reverse power. Apa itu reverse power? Reverse power adalah suatu kondisi di mana suatu generator itu malah berubah fungsi menjadi motor. Nah, kalian tahu kan perbedaan antara generator dan motor? Kalau generator itu kan merubah energi mekanis menjadi energi listrik, sedangkan untuk motor itu adalah merubah energi listrik menjadi energi mekanis. Seperti itu. Reverse power itu diakibatkan karena apa? Nah, reverse power itu disebabkan oleh turunnya daya masukan dari penggerak mula atau prime mover. Nah, akibatnya apa? Ketika terjadi perubahan ketika generator berubah fungsi menjadi motor, itu menyebabkan pemanasan lebih pada sudu-sudunya. Nah, jadi nanti terjadi ketidakstabilan pada turbin gas. Nah, bisa kalian pelajari lagi, nanti ada di modul yang sudah saya share di Google Classroom. Yang kedua, pemanasan lebih setempat. Pemanasan lebih setempat. Apa maksudnya? Ya, pemanasan yang terjadi pada generator. Di situ nanti terjadi overheat. Diakibatkan karena apa? Misalkan ada kerusakan laminasi pada rotor maupun stator dari generator. Terus yang kedua, misalkan kendornya bagian-bagian tertentu di dalam generator, seperti pasak-pasak statornya itu kendor, lalu terminal ujung belitannya itu
sudah mulai mengalami penuaan, nah di situ nanti akan terjadi overheat. Lalu yang ketiga adalah kesalahan paralel. Apa itu kesalahan paralel? Nah, kesalahan dalam memparalel generator karena syarat-syarat sinkron yang tidak terpenuhi. Syarat sinkron itu apa saja? Nah, intinya ketika kita ingin menyinkronkan atau memparalelkan generator ya, antara kedua generator, itu spek dari kedua generator tersebut harus sama, baik kecepatannya, RPM-nya, lalu ketegangan yang dihasilkan, dan juga frekuensinya. Nah, banyak ya syarat-syaratnya. Nah, apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kesalahan paralel. Terus yang terakhir ada gangguan pendingin stator. Nah, gangguan pada media sistem pendingin pada generator. Nah, jelas ya, namanya generator itu kan selalu berputar. Ketika dia berputar lalu akan menghasilkan gesekan. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas. Nah, apabila nanti sistem pendingin dari generator tersebut tidak bekerja dengan baik, maka akan mengakibatkan overheat. Nah, overheat tersebut akan terjadi apabila terjadi gangguan pada pendingin stator. Sampai sini bisa dipahami? Ini kalau ingin ada yang bertanya, silakan langsung ditanyakan melalui kolom komentar di bawah postingan modul ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya gangguan sistem atau sistem fault. Di sini ada 4. Yang pertama adalah frekuensi operasi yang tidak normal atau abnormal frequency operation. Di situ ya namanya juga gangguan sistem. Jadi gangguan yang terjadi dari dalam sistem pembangkit tersebut. Karena di sini adalah di dalam generator, berarti ini adalah gangguan di dalam sistem generator. Yang pertama adalah frekuensi operasi yang tidak normal. Ya, sudah pasti ya, frekuensi ini sangat berpengaruh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana akibatnya ketika frekuensinya tidak normal. Mengakibatkan apa kira-kira frekuensi yang tidak normal ini? Ya, mengakibatkan ketidakstabilan pada turbin generator. Perubahan frekuensi sistem dapat dimungkinkan oleh tripnya unit-unit pembangkit atau penghantar transmisi. Yang kedua adalah lepas sinkron, loss of synchron. Adanya gangguan di sistem akibat perubahan beban mendadak atau switching. Nah, di situ terjadi hubung singkat. Dan peristiwa tersebut ya akan menimbulkan ketidakstabilan pada sistem. Apabila peristiwa ini cukup lama dan melampaui batas-batas ketidakstabilan generator, maka generator tersebut akan kehilangan kondisi paralel sehingga tidak dapat sinkron. Makanya disebut lepas sinkron. Yang ketiga di situ adalah pengaman cadangan atau backup protection. Kegagalan fungsi proteksi di depan generator pada saat terjadi gangguan di sistem akan menyebabkan gangguan masuk dan dirasakan oleh generator. Untuk ini perlu pemasangan komponen cadangan. Nah, apabila cadangannya ini tidak bekerja dengan baik, di situ akan menyebabkan gangguan permanen. Berarti harus ada komponen yang harus diganti. Oke, yang keempat, arus beban kumparan yang tidak seimbang atau unbalanced armature current. Di situ ketutupan kamera saya. Jadi itu tulisannya armature. Nah, apa yang dimaksud arus beban kumparan yang tidak seimbang? Nah, pembebanan yang tidak seimbang pada sistem atau adanya gangguan satu fasa dan dua fasa pada sistem yang menyebabkan generator tidak seimbang dan menimbulkan arus urutan negatif. Arus urutan negatif yang melebihi akan menginduksikan arus medan
yang berfrekuensi rangkap dengan arah berlawanan dengan putaran rotor dan akan menginduksikan pada arus rotor yang akan menyebabkan adanya pemanasan lebih dan kerusakan pada bagian-bagian konstruksi rotor. Nah, jadi sangat bahaya sekali ya arus beban kumparan yang tidak seimbang. Oke, next. Gangguan pada transformator dan akibatnya. Kalau tadi sudah mempelajari gangguan pada generator, sekarang kita mempelajari gangguan pada transformator. Sebelumnya ada yang pernah melihat transformator belum? Nah, seperti pada gambar itu adalah salah satu contoh transformator daya. Mungkin yang rumahnya dekat gardu hidup PLN pasti pernah lihat ya, bentuknya kotak besar seperti itu. Atau contoh kecilnya di kampus Utomo juga ada, di lapangan itu dekatnya genset di atas itu, di situ juga ada trafo gantung. Nah, di sini gangguan pada transformator ada 3. Yang pertama adalah internal fault, yang kedua adalah through fault, yang ketiga adalah gelombang surja. Internal fault berarti gangguan yang terjadi di dalam transformator. Nah, dalamnya transformator ini ada apa saja sih Pak? Wah, banyak ya. Nanti akan dibahas di mata pelajaran mesin listrik ya. Yang jelas di dalamnya itu komponen intinya ada belitan primer dan belitan sekunder. Nah, dan juga di situ ada media isolasinya. Nanti bisa dibahas di mesin listrik lebih detailnya. Saya hanya menjelaskan tentang gangguan saja. Oke, yang pertama adalah internal fault. Internal fault berarti gangguan yang terjadi dari dalam transformator. Misalkan apa? Yang pertama, penyambungan konduktor yang tidak baik. Yang kedua, karena kerusakan pada isolasi belitannya. Nah, karena di dalam transformator ini ada 2 belitan ya, belitan primer dan belitan sekunder. Itu bisa menyebabkan internal fault. Yang berikutnya misalkan gangguan pada sistem pendingin, itu juga bahaya. Jadi di dalam trafo ini ada sistem pendinginnya ya. Apabila sistem pendinginnya rusak, nanti akan menyebabkan minyak trafo yang ada di dalam itu lebih mudah untuk menguap. Nah, ketika minyak mudah untuk menguap, di situ akan mudah terjadinya trip antara belitan primer dan belitan sekunder. Terus ini di dalam trafo itu juga ada penyerap air. Penyerap airnya berupa silika gel. Nah, jadi apabila trafo ini kan outdoor kan ya, ditaruh di luar ruangan. Biasanya kalau di SUTM itu digantung. Terus kalau di GI itu kan ditaruh di switchyard. Apabila terjadi kebocoran, ketika hujan nanti trafonya tersebut akan kemasukan air. Nah, itu juga bisa membahayakan, akan menyebabkan gangguan internal fault. Apabila nanti silika gelnya ini sudah tidak layak untuk menyerap air, nah di situ airnya nanti akan bercampur dengan minyak trafo dan bisa menyebabkan trip sehingga trafonya akan mudah rusak. Itu bahaya sekali. Oke, yang berikutnya adalah through fault. Through fault ini adalah gangguan yang terjadi dari luar transformator. Misalkan apa? Terjadi hubung singkat pada bagian penyulang atau busbarnya. Nah, itu salah satu contoh dari through fault. Yang berikutnya contohnya adalah overload atau beban lebih. Jadi beban pada transformator tersebut melebihi kapasitas dari transformator tersebut, itu juga bisa dimasukkan ke through fault. Yang ketiga ini gangguan pada transformator adalah gelombang surja. Nah, gelombang surja ini bisa diakibatkan karena sambaran petir, bisa diakibatkan karena hubung singkat juga. Jadi surja hubung sama surja petir. Itu tadi adalah gangguan pada transformator. Nah, untuk akibatnya coba kalian pelajari sendiri di modul yang sudah saya berikan. Oke, next. Yang berikutnya adalah gangguan pada motor listrik. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari gangguan pada generator,
sama transformator. Sekarang yang ketiga adalah gangguan pada motor listrik. Nah, di sini apa saja gangguannya? Ada banyak ya, hampir sama dengan gangguan pada generator karena komponennya memang sama. Yang pertama adalah gangguan-gangguan stator, yang kedua adalah gangguan-gangguan rotor, yang ketiga beban lebih atau overload, terus yang keempat single phasing. Apa ya single phasing itu? Ya, single phasing itu ada misalkan salah satu fasanya yang hilang atau tidak stabil. Selain itu hubung singkat misalkan salah satu fasanya. Terus ada lagi yang tegangannya kurang. Nah, di motor apabila tegangannya kurang itu akan berpengaruh pada ya torsi dan kecepatan putar motor tersebut. Nah, yang berikutnya adalah starting fase terbuka atau terbalik. Nah, kalau starting fase terbuka, apa yang terjadi? Ya, motornya nggak akan jalan ya apabila itu adalah motor 3 fasa. Nah, di sini kan ada fasa R, S, dan T. Apabila salah satu fasanya tidak terhubung atau terbuka, maka motor tersebut tidak dapat berputar. Kalau terbalik, ketiga fasanya, apa yang terjadi? Ya, arah putar motornya juga akan terbalik. Biasa kalian praktekkan dulu membalik arah putar motor. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah membalik salah satu fasanya. Berikutnya adalah kehilangan sinkronisme. Seperti pada generator, nah, apabila ingin menyinkronkan maka spek dari motornya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Yang berikutnya, cara mengatasi gangguan. Cuma ada 2 ya. Yang pertama, mengurangi terjadinya gangguan. Mengurangi terjadinya gangguan, jadi sebelum terjadi gangguan. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya kalian harus paham teori dulu sebelum praktek, sebelum melakukan pemasangan instalasi. Itu untuk mengurangi terjadinya gangguan. Apa saja kalau ketika praktek tapi kalian masih belum tahu teorinya, nah di situ bisa mengakibatkan gangguan yang disebabkan human error. Nah, contoh yang kedua dari mengurangi terjadinya gangguan yaitu seperti pada gambar ya. Di situ ada beberapa gambar orang sedang melakukan tindakan preventif atau pencegahan, yaitu melakukan pemeliharaan dan perawatan. Di situ lihat komponennya di GI ya yang ada di switchyard, dibersihkan, dicek. Nah, untuk mengurangi terjadinya gangguan. Oke, contoh ketiga dari cara mengurangi terjadinya gangguan yaitu pemasangan komponen atau peralatan yang sesuai dengan standar. Nah, misalkan pemasangan MCB, misalkan gangguan arus lebihnya biasanya 3 ampere. Nah, kalian seharusnya pasang yang di atas 3 ampere, MCB-nya bisa 4 ampere atau 6 ampere. Jangan masang yang MCB yang pas 3 ampere, itu tidak sesuai. Terus cara mengatasi gangguan yang kedua adalah mengurangi akibat gangguan. Nah, cara mengurangi akibat gangguan berarti gangguan itu tidak dapat dihindari loh ya. Bisanya hanya dikurangi. Nah, itu contoh yang pertama itu adalah memutuskan bagian yang mengalami gangguan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengurangi arus nominal gangguan. Yang ketiga adalah pemakaian relay proteksi yang sesuai. Misalkan gangguannya itu adalah beban lebih atau overload, maka relay proteksi yang biasa dipakai adalah TOR atau thermal overload relay. Jadi ketika terjadi gangguan beban lebih, TOR tersebut akan mendeteksi dan berkoordinasi dengan MCB sehingga dapat memutuskan arus gangguan. Contoh lain nanti bisa kalian baca-baca sendiri di modul yang sudah saya share di Google Classroom. Cara mengatasi gangguan pada generator bagaimana, cara mengatasi gangguan pada transformator bagaimana, terus cara mengatasi gangguan pada motor bagaimana. Nah, ini tadi ya yang saya bicarakan, ternyata sudah tercatat di sini sebagai tugas rumah kalian. Dikit ya, cuman 3 saja tugasnya.
Yang pertama, bagaimana cara mengatasi gangguan pada rotor di motor listrik. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengatasi gangguan electrical fault pada generator. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi gangguan internal fault pada transformator. Tadi sudah saya berikan contoh sedikit. Nah, akibatnya juga bagaimana sudah saya jelaskan sedikit tadi. Sekarang tugas kalian adalah untuk cara mengatasi gangguan tersebut. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan dikumpulkan pada 2 hari setelah tayangan ini saya upload. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Untuk video ini nanti akan saya upload di Google Classroom juga. Jadi mungkin tadi ada penjelasan saya yang masih kurang jelas. Kalian bisa putar kembali di video ini yang nanti akan saya upload di Google Classroom, ataupun nanti bisa saya share link YouTube-nya. Doakan saja nanti jurusan Teknik Ketenaga Listrikan sudah memiliki akun YouTube. Nah, nanti jadi materi-materi yang sudah disampaikan baik oleh saya maupun dengan guru yang lain nanti bisa diupload di akun YouTube tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap stay at home. Pandemi seperti ini jangan malah dijadikan sebagai euforia untuk liburan. Tetap jaga kesehatan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.